Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami ucap syukur di saat ini. Kami kembali diingatkan untuk terus mendengar kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, agar firman Tuhan mendapat tempat di dalam hati kami, bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah 100 kali lipat dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-12. Kita membaca ayat 1, 2, dan 3. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea dan zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasal 2 dari Injil Matius merupakan bagian yang sangat kaya dengan narasi dramatis, mulai dari bintang yang ajaib, kekejaman seorang raja, sehingga perlindungan Tuhan yang luar biasa. Secara garis besar, khotbah dari Matius 2 ini bisa dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, respon terhadap terang Tuhan, ada di ayat 1-12. Bagian ini menceritakan tentang orang Majus dari timur yang mencari raja orang Yahudi melalui petunjuk bintang. Pencarian yang gigih, orang Majus rela menempuh perjalanan jauh dan berbahaya. Ia mengajarkan kita untuk memiliki hati yang haus akan Tuhan. 3 macam respon manusia. Yang pertama, orang Majus. Mereka mencari, menemukan, dan menyembah. Mereka memberikan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Ahli Taurat dan imam kepala, mereka tahu kebenarannya bahwa Mesias lahir di Betlehem, tetapi mereka pasif. Pengetahuan tanpa ketaatan tidak ada artinya. Raja Herodes, ia merasa terancam dan menolak Kristus dengan kelicikan. Ia melambangkan kesombongan dunia yang takut kehilangan tahta atau kendali hidupnya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan di tengah krisis, ayat 13-18. Setelah orang Majus pulang, Herodes yang murka memerintahkan pembunuhan anak-anak di Betlehem. Yusuf diperingatkan Tuhan dalam mimpi untuk membawa Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Tuhan yang melindungi di tengah situasi yang paling gelap sekalipun, pembantaian anak-anak. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Tuhan selalu selangkah di depan musuh untuk menjaga umatnya. Ketaatan Yusuf. Yusuf adalah teladan seorang pemimpin keluarga yang peka terhadap suara Tuhan dan segera bertindak tanpa menunda. Meskipun perintah itu sulit, mengungsi ke negeri asing. Yang ketiga, penggenapan janji Allah, ayat 19-23. Setelah Herodes mati, keluarga kudus kembali menetap di Nazaret. Kesetiaan Allah, Matius berulang kali menggunakan frasa supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang sah, yang hidupnya sudah direncanakan secara detail oleh Allah sejak zaman nabi-nabi. Rencana yang sempurna. Meskipun Yesus harus berpindah-pindah, Betlehem, Mesir, Nazaret, setiap langkah adalah bagian dari strategi Allah untuk menyelamatkan manusia. Pesan utama untuk kita hari ini,
Jangan berhenti mencari seperti Majus. Biarlah hidup kita adalah sebuah perjalanan untuk semakin mengenal Kristus. Yang kedua, berikan yang terbaik. Apakah kita menyembah Tuhan dengan persembahan hidup kita, atau kita hanya seperti ahli Taurat yang hanya sekedar tahu teori agama? Yang ketiga, jangan takut pada badai. Saat hidup terasa terancam atau masa depan tidak pasti, seperti pelarian ke Mesir, percayalah bahwa Tuhan sedang memelihara dan menuntun langkah kita menuju penggenapan janjinya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih dengan firman yang begitu indah bagi kami di saat ini. Berkati firman ini, meteraikan di hati kami semua, sehingga kami hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih, terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin.